Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan bab pertama pada fisika, yaitu hakikat fisika. Nah, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Yang nggak lanjut, guys. Oke. Nah, di bagian pertama, jadi hakikat fisika itu sebenarnya fisika selalu dihubungkan dengan bidang-bidang kehidupan lainnya. Nah, di sini saya mau perlihatkan beberapa hubungannya. Nah, di sini contohnya itu di bagian optik. Jadi fisika pada bagian optik ini erat hubungannya sama suatu pekerjaan. Misalnya orang yang membuat perangko atau orang yang membuat cetakan-cetakan yang hasil ukirannya itu berbentuk kecil. Nah, di sini fisika atau optik atau alat optik itu membantu pekerjaan para pembuat perangko atau ukiran yang berbentuk kecil untuk melihat hasil ukirannya tersebut menjadi lebih besar dan menjadi lebih jelas. Nah, di situ hubungan fisika terhadap bidang lainnya. Nah, berikutnya, ini. Mungkin ada yang kenal dengan alat ini. Nah, inilah yang disebut dengan mikroskop. Mikroskop ini, saya tidak tahu ini mikroskop cahaya, tapi cahayanya kayaknya ini bukan dari cahaya yang menggunakan cermin ya. Jadi di bagian bawahnya ini, itu terdapat lampu. Kayaknya ini mikroskop yang menggunakan listrik ya cahayanya. Di sini mikroskop. Nah, ini sama hubungannya dengan yang sebelumnya. Jadi fisika, khususnya optik itu membantu perkembangan ilmu biologi setelah ditemukannya mikroskop. Biologi itu mulai berkembang setelah ditemukannya mikroskop oleh Antoni van Leeuwenhoek. Nah, di sini biologi berkembang dengan pesat setelah dapat melihat benda-benda yang kecil. Seperti itu. Jadi, fisika dengan bidang lainnya itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Nah, itu hakikat fisika yang pertama. Jadi, saya ulang, hakikat fisika yang pertama adalah fisika erat kaitannya dengan bidang lainnya. Salah satunya itu tadi, biologi. Kita lanjut. Nah, karena saya tadi singgung biologi, alangkah tidak bagusnya kalau saya tidak melanjutkannya dengan biologi lagi. Kenapa saya tetap memilih biologi? Karena ada rasa-rasa kangennya begitu. Karena saya sempat lama menyukai mata pelajaran ini, tapi akhirnya harus berpasangan dengan fisika. Ya, tidak apa-apa mengenang kembali begitu. Ya, jadi saya lanjutkan dengan asal-usul makhluk hidup. Begini ya, jika kalian pernah mengikuti misalnya Olimpiade Biologi atau sempat mungkin di mata pelajaran biologi kelas 3-nya membahas materi pengayaan, mungkin dia sempat menyinggung asal-usul makhluk hidup. Nah, begini ya, asal-usul makhluk hidup. Pada zaman dahulu, masih zaman Aristoteles yang sebelum Masehi itu, orang berpikiran bahwa ikan-ikan yang hidup di sungai itu, ikan nih. Ternyata ikan-ikan tersebut itu terbentuk dari ini. Ada yang kenal ini apa? Kalau kalian jawabnya tanah, hampir betul. Yang saya maksud adalah lumpur. Jadi, menurut orang dulu sebelum Masehi, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, mengatakan bahwa ikan itu
Saya ulang, ikan itu berasal dari lumpur. Tambah keren nggak itu? Ikan berasal dari lumpur. Dan tahukah Anda, pada zaman itu, di tahun 2000 sebelum Masehi, pernyataan ini dianggap benar. Jadi, pada zaman itu, jika ada orang pintar yang mengemukakan pendapatnya, jadi pendapatnya itu sudah dianggap pasti benar. Dan tidak ada yang berani menyangkalnya. Jadi, pada zaman itu, ikan itu berasal dari lumpur. Dan itu benar. Nah, kita lanjut lagi nih. Masih dengan zaman yang sama. Nah, berikutnya. Nih, angsa. Angsa tuh kan hidupnya di danau nih. Di danau, kira-kira angsanya tuh berasal dari apa ya? Kalau kita masih hidup di zaman seperti itu. Di 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, orang dulu mengatakan bahwa angsa itu berasal dari daun kering yang terendam di dalam air danau. Jadi daun yang kayak gini nih, yang kalian lihat ini, terbentuk dan menghasilkan angsa. Keren nggak tuh? Itu betul di zamannya. Ikhlaskanlah bahwa ini memang benar di zamannya. Di sekarang mungkin terdengar aneh. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ternyata seiring berkembangnya zaman, orang mulai berpikiran, betul tidak ya bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang tidak hidup. Contohnya tadi ikan berasal dari tanah. Ikan itu makhluk hidup, tanah itu makhluk tak hidup. Nah, kalau angsa tadi makhluk hidup berasal dari daun yang terendam air. Makhluk yang tidak hidup. Nah, seiring perkembangan zaman di tahun 1700-an atau 1800-an, Francisco Redi melakukan percobaan dengan menggunakan daging. Jadi dagingnya itu ditaruh di 3 toples yang berbeda nih. Toples yang berada di sisi kiri ini, dagingnya dibiarkan terbuka. Bagian atasnya nih. Kalau di bagian yang kedua, dagingnya itu dilapisi dengan kawat atau orang bilangnya ini kain kasa. Nah, terus yang terakhir nih, dagingnya itu ditutup rapat. Nah, ternyata orang bilang nih maggots itu artinya belatung. Nah, jadi belatung itu sebenarnya larva dari lalat. Nah, belatung ini begini. Belatung ini hidup di daging yang toplesnya tidak ditutup. Seperti itu. Nah, kalau belatung yang ini, dia berada di bagian atas nih. Oh, kalau berada di bagian atas, berarti gara-gara ini ya, mungkin kawat atau kain kasanya nih. Nah, terus yang bagian terakhir ini tidak ada belatungnya. Nah, jadi orang kalau berdasarkan hasil percobaan oleh Francisco Redi ini, orang mungkin mulai berpikiran bahwa makhluk hidup itu yang belatung ini berasal dari lalat yang menghinggapi daging tersebut. Nah, kenapa bisa berkata seperti itu? Kita lihat yang bagian pertama ini nih. Nah, belatungnya itu berada di daging. Lalatnya juga sempat masuk ke daging. Nah, pas kita lihat yang toples dengan kain kasa di atasnya ini, ternyata belatungnya itu tetap sama tempatnya dengan si lalat ini nih. Berarti belatung dan lalat tersebut berasal dari tempat yang sama, atau kata kesimpulannya tuh belatung itu berasal dari lalat yang berada di bagian atas kain kasa ini. Nah, yang terakhir ini karena tidak ada lalat di bagian dalam, maka belatungnya juga ya tidak ada.
Seperti itu. Nah, orang lagi mulai berpikir nih, kalau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, saya berasal dari orang tua saya. Orang tuanya saya berasal dari orang tuanya saya lagi. Ayam berasal dari telur. Telur berasal dari ayam. Ayam berasal dari telur. Nih bolak-balik terus sampai tidak tahu yang mana duluan nih. Ayam dulu atau telur dulu. Nah, orang mulai berpikiran nih, kalau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, pertanyaannya tuh makhluk hidup yang paling pertama berasal dari mana dong? Nah, para ilmuwan lagi melakukan percobaan. Nah, ini percobaannya. Jadi percobaan yang ini menggunakan uap air yang dididihkan. Jadi ini simbol dari air, simbol dari lautan yang disinari panas matahari. Terus uap airnya itu naik. Nih, terus pas masuk di bagian tabung udara ini, yang di bagian dalamnya itu ada kabel tungsten, dipanaskan dengan menggunakan listrik. Terus di dalamnya ada uap air, CH4, amonium. CH4 itu golongan alkana ya, saya lupa namanya nih. Alkana, saya lupa namanya, bukan metana. Metana mungkin. Entahlah, sudah lama tidak belajar kimia. Ini pokoknya golongan alkana lah. Alkana, terus ini amonia, amonium. Amonia kah amonium nih? Entahlah. NH3, terus H2. H2 itu hidrogen. Nah, ternyata uap air itu ketika bertemu dengan gas-gas ini terus dipanaskan dengan menggunakan percikan listrik. Kalau di kejadian alamnya tuh namanya petir. Nah, gas-gas ini pada zaman dahulu kala yang terdapat di atmosfernya kita. Makanya tulisannya ini nih, gas primitive atmosphere. Jadi keadaan primitif atmosfer atau atmosfer pada zaman primitif itu hanya terdiri dari 3 bagian ini nih. Nah, ternyata setelah diberikan percikan listrik, gas tersebut akan mengalami kondensasi. Nah, kondensasi itu namanya juga mengembun. Nah, setelah mengembun dan turun, masuk di bagian ini nih, penampungan. Nah, orang menelitinya bahwa air yang setelah mengalami proses ini ternyata mengandung organic compounds. Maksudnya organic compounds itu adalah asam amino. Asam amino itu adalah susunan paling sederhana dari protein. Protein itu merupakan bahan dasar utama untuk pembentukan sel. Nah, jadi orang dulu melakukan, maksudnya ilmuwan sekarang berpikiran bahwa mungkin saja makhluk hidup sebelumnya itu yang paling pertama terbentuk dari kejadian fenomena alam yang mengaitkan listrik, air, CH4, NH3 dan hidrogen. Nah, jadi airnya tersebut kalau sudah mengalami kondensasi, nah ternyata nanti itu yang membentuk makhluk hidup sampai sekarang. Keren tidak perubahan teori-teori itu? Tapi masalahnya kenapa kejadian itu tidak bisa terjadi lagi sekarang? Toh air, CH4, NH3 dan H2 tetap berada di atmosfernya kita. Kenapa masih tidak bisa terjadi hal yang seperti itu? Karena alasannya adalah pada zaman dahulu kala di primitif atmosfer itu kandungan karbon dioksida itu lebih mendominasi dibandingkan kandungan oksigen. Nah, sekarang kandungan oksigen jauh lebih banyak dibandingkan dengan kandungan karbon dioksida. Seperti itu. Jadi untuk melakukan hal ini atau terjadinya hal ini lagi,
Ya diharapkan kandungan karbon dioksida itu harus lebih banyak dibandingkan sekarang. Seperti itu. Nah, berdasarkan tiga teori-teori tadi ini, teori yang paling pertama yang sebelum Masehi itu mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Teori itu disebut dengan abiogenesis. Abiogenesis klasik atau di abiogenesis yang masih kurang level pemahamannya. Nah, terus di teori kedua itu mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Nah, itu biasa dikenal dengan nama teori biogenesis. Nah, yang terakhir ini yang kalian lihat percobaannya sekarang, nah itu disebut dengan teori abiogenesis modern. Di abiogenesis modern ini pencetusnya itu Urey dan entahlah, saya lupa namanya nih. Urey. Seharusnya saya agak mulai membaca ya sebelum menyampaikan materi ini. Ya, Urey lah pokoknya. Nah, berdasarkan perkembangan teori itu, pastinya para ilmuwan ini harus memikirkan terlebih dahulu nih. Kok bisa ya kejadian waktu itu mengatakan dengan teori seperti ini terus dianggap benar sampai sekarang? Nah, untuk melakukan hal seperti itu dan melakukan perubahan-perubahan teori berdasarkan percobaan yang mereka lakukan, nah, itulah yang digunakan dengan melakukan metode ilmiah. Nah, jadi, fungsi dari metode ilmiah ini adalah untuk melakukan penyelesaian kasus, misalnya seperti yang tadi nih. Kasusnya kan mungkin waktu zaman dulu itu bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang tidak hidup. Seperti itu. Karena makhluk hidupnya berasal dari makhluk yang tidak hidup, peneliti berikutnya mungkin lagi berpikir, ini kasus kayaknya harus diselesaikan nih, tidak mungkin berasal dari makhluk yang tidak hidup. Kan? Jadi dia mulai melakukan perumusan masalah nih. Jadi kegiatan pertamanya, dia merumuskan masalah. Dia melihat masalah dari abiogenesis klasik ke biogenesis, mengatakan bahwa masalahnya tuh apakah benar nih bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Nah, kita coba bikin ya. Jadi saya keluarkan presentasi ini dan saya mulai mengetik. Saya bikin slide baru. Kita ketik ya. Hapus dulu yang di bawah ini. Kita ketik. Merumuskan hipotesis. Mungkin bagusnya saya ubah warna tulisannya ke warna putih. Terus saya buat lebih tebal. Saya taruh di bagian atas. Nih, merumuskan hipotesis. Terus bagian kedua itu mengumpulkan data. Nah, saya kembali dulu nih ke bagian pertama, merumuskan hipotesis. Saya mau hapus ini dulu nih. Oke. Di merumuskan hipotesis ini, bukan hipotesis, merumuskan masalah. Nah, masalahnya itu apakah benar makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup? Nah, kalau untuk membuktikan masalah ini benar atau tidak, nah, pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan data. Jadi bagian ketiga tuh, saya cek dulu ya, hipotesis, eksperimen, atau saya ketik semua saya dulu ya.
merumuskan hipotesis. Terus melakukan eksperimen. Terus mengumpulkan data eksperimen, menganalisis data, dan terakhir menarik kesimpulan. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 7 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 7 juga. Oke. Nah, di sini setelah merumuskan masalahnya kita itu berdasarkan jabaran asal-usul makhluk hidup dari abiogenesis klasik menjadi biogenesis. Rumusan masalah yang saya angkat di sini, apakah benar makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup? Nah, di bagian mengumpulkan data, jadi data yang dimaksud di sini adalah referensi-referensi atau mungkin data-data yang ada di buku-buku atau hasil penelitian sebelumnya. Nah, kalau kita mungkin merujuk dari pernyataan orang-orang sebelum Masehi mengatakan bahwa makhluk hidup, bahwa kita ambil langsung sampelnya ya. Contoh lain, misalnya tikus berasal dari tumpukan daun kering. Kita ambil yang contoh yang sudah ada, misalnya ikan berasal dari lumpur. Ini saya kasih gede ya, supaya muat. Oke, ikan berasal dari lumpur. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kalau berdasarkan hasil pengumpulan data yang kita kumpulkan merujuk dari peneliti pada zaman tahun sebelum Masehi itu mengatakan bahwa ya memang benar bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Jadi rumusan hipotesisnya itu kita tulis berdasarkan hasil kumpulan datanya kita bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Ini baru hipotesis ya. Jangan mengatakan bahwa kalau membuat hipotesis itu harus selalu benar. Tidak. Hipotesis itu dibuat dari proses pengumpulan data kita. Kalau misalnya datanya kita memang ujungnya nanti bersesuaian dengan proses penganalisisan data atau tarikan kesimpulannya, ya beruntung berarti. Tapi kalau hasil kumpulan datanya kita untuk merumuskan hipotesis itu berbeda dengan hasil analisis data di eksperimen dan tarikan kesimpulan, jadi tidak apa-apa. Kita hanya perlu lagi menambahkan pembahasan di situ dan menjelaskan mengapa bisa berbeda. Seperti itu saja. Jadi jangan takut bahwa hipotesis itu tidak bersesuaian dengan simpulan yang kalian buat. Oke, kita lanjut ya. Di sini tikus itu berasal dari tumpukan daun kering. Ikan berasal dari lumpur. Hipotesisnya makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Oke, kita buat eksperimen. Eksperimen yang paling mudah dilakukan itu ya tinggal ikut dari contoh yang dibuat orang di sebelum Masehi tersebut. Nah, contoh yang paling gampang tuh yang ini nih. Kenapa saya ambil yang nomor 2? Kalau tikus berasal dari tumpukan daun kering, berarti daun keringnya itu kita harus isolasi seperti itu. Kalau misalnya kita taruh dalam ruang, berarti ruangannya itu harus tertutup dan tidak memungkinkan makhluk hidup tikus yang dari luar itu bisa masuk ke dalam. Jadi diharapkan
tikus yang keluar dari tumpukan daun kering itu bukan tikus yang memang dari luar masuk ke dalam ruangan percobaan kita. Nah, kenapa kita ambil yang ini? Karena lumpur kita bisa taruh dalam toples, terus kita tutup, ya kan? Atau lumpurnya kita tetap taruh dalam toples, terus kita taruh di bagian yang agak tinggi nih, tinggi, terus dengan anggapan bahwa tidak mungkin ada ikan yang bisa melompat ke titik tersebut. Nah, jadi eksperimennya, nah bagaimana nih eksperimen? Mengambil lumpur, kemudian memasukkannya ke dalam toples, terus membiarkan selama beberapa waktu. Lumpur yang diambil ini supaya lebih real mungkin, bagusnya tuh lumpur yang bukan berasal dari sungai. Misalnya mungkin saja lumpur yang dari sungai itu sudah memang ada telur ikannya kan. Jadi supaya lebih real, lumpur yang diambil itu lumpur hasil campuran tanah biasa dengan air. Kemudian memasukkan bagian itu ke dalam toples, terus membiarkan selama beberapa waktu. Nah, untuk beberapa waktu, misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kita amati terus toples tersebut. Jadi di sini saya mau potong 3 bagian ini dan pindah ke slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya saya hapus ini ya. Nah, jadi untuk melakukan pengumpulan data eksperimen, kita tinggal buat tabel nih. Tabelnya ya boleh beginilah. Terus di sini minggu pertama, ini minggu kedua, minggu ke seterusnya lah. Di minggu-minggu yang ini, terus kita tinggal kasih di sini. Kalau minggu pertama misalnya sudah ada nih, kalian tinggal kasih centang atau centang. Centangnya nggak ada nih kayaknya di Excel nih. Tidak tahu. Ada nih centang. Soalnya ini simbol akar ya, bukan centang. Nih. Kalau misalnya di minggu pertama sudah ada, tinggal centang kan. Kalau di minggu pertama sudah ada, berarti di minggu berikutnya ada terus kan. Tapi kalau di minggu pertama belum ada, tinggal kasih silang. Terus minggu kedua belum ada, silang lagi. Terus kalian amati misalnya buat batasan nih. Kalian mengamati 10 minggu saja. Nah, kalau misalnya 10 minggu ternyata tidak ada, baru kalian lanjut ke sini nih. Bagian analisis data. Nih, saya pindahkan ke atas ya. Ke bagian sini nih. Oke. Nah, di bagian analisis data ini, kalian buat analisis. Oh, ternyata dalam 10 minggu, tanda-tanda ikan belum muncul misalnya. Oh, ternyata kalau ikannya belum muncul, kesimpulannya bagaimana? Oh, mungkin saja kesimpulannya karena sudah 10 minggu kita amati ikan belum muncul, berarti tarikan kesimpulannya ikan bukan berasal dari lumpur. Nah, seperti itu. Ini saya tarik ke bawah deh, supaya ini bisa masuk. Nah, oke. Ini kurang ke bawah ya. Terlalu mepet. Oke. Jadi, tarikan kesimpulannya itu ikan bukan berasal dari lumpur. Jadi, kesimpulannya, misalnya kalian cuma batasi sampai sini nih.
ikan bukan berasal dari lumpur. Atau kalau kita bikin bersesuaian dengan hipotesis, nah jadi hipotesisnya kan tadi makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Nah kalau kalian buat hampir sama dengan hipotesis, berarti kata-katanya itu makhluk hidup berasal dari makhluk, kata-katanya berarti di sini kata bukan. Makhluk hidup bukan berasal dari makhluk tak hidup. Nah, kalau berdasarkan kata-kata yang ini nih, yang saya kasih stabilo deh, supaya kentara kan. Gimana nih supaya kasih stabilo? Oh, nggak ada stabilonya di sini. Nah, yang inilah pokoknya. Nggak ada stabilonya. Ini text outline, text fill. Bukan ini nih. Stabilonya nih yang ini kali. Bukan juga. Udah. Stabilonya tuh yang ini kali. Bukan juga. Tahu nih, tidak ada stabilonya di sini. Jadi saya ulang. Jadi kalau misalnya kalian mau stop penelitiannya kalian sampai di sini saja, bahwa mengatakan makhluk hidup itu bukan berasal dari makhluk tak hidup. Kalau makhluk hidup itu bukan berasal dari makhluk tak hidup, mungkin saja di penelitian berikutnya kalian mulai berpikir lagi nih, kalau makhluk hidup itu bukan berasal dari makhluk hidup, terus makhluk hidupnya berasal dari apa dong? Nah, kalau makhluk hidupnya, kalau kalian berkata seperti itu, misalnya, kan tadi makhluk hidup bukan berasal dari makhluk tak hidup. Nah, kalian mulai lagi berpikir nih, terus makhluk hidup itu berasal dari apa? Nah ini, yang berikutnya ini sudah bisa menjadi lagi rumusan masalah yang baru. Berarti kalau kalian bikin rumusan masalah yang baru, berarti kalian lagi melakukan metode ilmiah untuk menemukan bahwa makhluk hidup itu berasal dari apa. Jadi abiogenesis itu yang klasik bisa dipatahkan dengan biogenesis setelah membuktikan bahwa memang ikan itu tidak berasal dari lumpur. Setelah sampai di sini, mereka bikin teorinya. Jadi mereka tidak hanya membantah, tapi juga membuat teorinya saja. Sekaligus. Seperti itu. Jadi, membantah, terus dibikinkan teori, supaya ada yang menggantikan teori sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk metode ilmiah sudah selesai. Jadi, metode ilmiah itu merupakan hakikat fisika yang kedua. Saya ulang, jadi fisika yang kedua tuh, hakikat fisika yang kedua adalah metode ilmiah. Yang terakhir, nah ini mungkin kalian pernah percobaan menggunakan alat-alat seperti ini nih, alat-alat praktikum fisika. Nah di sini itu merupakan skema percobaan menggunakan termometer. Nama percobaannya ini pengaruh kalor terhadap suhu atau pengukuran dasar menggunakan termometer. Nah, di sini disediakan beberapa alat. Yang nomor 9 ini itu disebut dengan statif. Kalau yang ini, yang nomor 3 itu termometer. Yang nomor 1 ini namanya gelas ukur. Bisa juga disebut gelas ukur karena memang biasanya gelas ukur yang dipakai memasak seperti ini sih. Terus yang nomor 6 ini namanya kawat kasa. Ada juga yang menggunakan kawat asbes. Nah, yang nomor 2 ini itu pembakar spiritus. Nah, yang kalau pakai selang ini namanya pembakar bunsen. Nah, seperti itu. Jadi percobaan ini digunakan untuk menyelidiki misalnya pengaruh kalor terhadap suhu, atau percobaan untuk praktikum menggunakan termometer. Jadi pengukuran dasar lah namanya. Jadi dalam melakukan praktikum di fisika tersebut bisa saja terjadi kecelakaan-kecelakaan yang kita tidak harapkan nih. Nah, bagaimana caranya meminimalisir efek dari kecelakaan tersebut? Jadi sebenarnya memang
percobaannya itu kecil sih kemungkinannya, cuma kita selalu menghindari akibatnya. Kecelakaan itu tidak dihindari, tapi akibatnya yang dihindari. Misalnya saat melakukan percobaan seperti ini nih, terus pembakar spiritusnya itu tumpah misalnya. Kalau tumpah terus terkena percikan api, jadi barang-barang apa saja yang kita bisa gunakan untuk memadamkan apinya. Misalnya nih, di laboratoriumnya itu sudah ada tabung pemadam kebakarannya yang berisi cairan karbon dioksida misalnya. Terus misalnya kalau terbakar seperti ini nih, ketika cairan spiritusnya itu tumpah, misalnya sudah ada disediakan kain basah atau di laboratoriumnya itu sudah dekat dengan sumber air. Sumber air sudah dekat. Kalau dekat dengan sumber air, kalian tinggal membawa air tersebut terus menyiramkannya toh. Tapi itu kayaknya cara yang paling tidak bagus nih, karena spiritus itu tetap terpisah dengan air. Jadi cara yang paling bagus tuh jika dekat memang dengan sumber air, kalian ambil kain terus basahkan dengan air tersebut. Terus jika apinya masih kecil nih, kalian langsung tutup dengan kain tersebut, kain basah tersebut, sehingga apinya padam. Kalau apinya sudah mulai besar, baru menggunakan tabung pemadam kebakaran yang berisi cairan karbon dioksida. Jadi alat-alat tersebutlah yang membantu kita untuk menghindari kecelakaan kerja. Namanya alat keselamatan praktikum atau alat keselamatan kerja. Nah, biasanya juga ada nih alat, kalian biasa diberikan baju praktikum nih. Nah, alasan dari kalian menggunakan baju praktikum itu bukan hanya gara-gara takut baju sekolah kalian kotor, bukan. Alasannya juga itu ketika kalian masuk praktikum menggunakan baju praktikum tersebut, jadi misalnya kalau kalian terkena cairan, jadi baju kalian itu yang paling duluan terbakar atau yang paling duluan bersentuhan dengan cairan-cairan yang berbahaya untuk kulit kalian. Jadi yang kena pertama itu adalah jas praktikum. Nah, di jas praktikum itu setelah tembus, nah masih ada baju kalian kan, jadi lapisannya itu berlapis-lapis sehingga bisa mengurangi dampak yang kalian terima ketika melakukan praktikum. Seperti itu. Jadi jangan takut ya sama misalnya kalau lagi praktikum. Jadi hakikat fisika yang terakhir itu adalah keselamatan kerja saat praktikum. Nih kalau saya bikinkan tabel, jadi keselamatan kerja saya tulis di sini hakikat fisika. Yang pertama itu adalah fisika dengan bidang lainnya. Terus yang kedua, metode ilmiah. Dan yang terakhir itu adalah keselamatan kerja saat praktikum atau saat di laboratorium, boleh juga. Nah ini saya kasih tebal ya supaya kelihatan tulisannya. Oke. Yang di bawah juga ini saya kasih tebal dah. Nah, yang saya catat-catat ini kalian bisa ambil filenya di Google Classroom yang telah saya buat. Jadi saya masuk ke Google Classroom tersebut. Untuk video ini nanti saya share linknya, jadi saya upload di YouTube, channel YouTube-nya saya. Berharap kalian bisa menontonnya berulang-ulang. Kalau misalnya kalian punya jaringan WiFi atau
jaringan internetnya hanya kencang misalnya di tengah malam. Berarti kalian usahakan bangun di tengah malam, download memang, sudah di-download, baru kalian bisa nonton nih berulang-ulang. Karena kan kencangnya cuma di malam hari. Supaya bisa dinonton berulang-ulang saat kalian tidak terhubung dengan internet. Kalau sudah di-download sebelumnya. Seperti itu. Jadi saya harapkan seperti itu ya. Jadi cukup sekian untuk bab pertama ini. Jadi bab pertama ini sudah selesai nih. Kalau bab pertama sudah selesai, kira-kira ngapain ya? Ya lanjut ke bab 2 lah. Namanya kemana? Gitu ya. Jadi cukup sekian untuk video ini. Terima kasih. Nah, mari kita sama-sama berdoa supaya wabah ini cepat selesai dan kita bisa bertemu di sini. Saya berharap dengan cepatnya kita bertemu di sini, saya bisa memulai praktikum yang harus tertunda gara-gara ini, wabah ini. Jadi mungkin nanti pas ketemu, mungkin 1-2 pertemuan ketemu tatap muka, baru kita langsung apa nih? Langsung masuk ke lab untuk melakukan praktikum. Seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.